Oke, menarik nih. Nah, kalau dari sudut pandang usaha pelaku usaha kripto, kan banyak orang berpendapat bahkan bear market kali ini salah satu yang terburuk dalam sejarah kripto. Banyak yang berpendapat demikian gitu ya. Nah, seperti contohnya, kenapa gitu? Karena banyak perusahaan-perusahaan kripto itu yang hancur akibat bear market ini. Coinbase, salah satu exchange terbesar di dunia, itu layoff 1.100 karyawannya. Jadi kurang lebih 18% dari tenaga kerjanya. Lalu crypto company Celsius sedang diambang kebangkrutan dan banyak lain-lainnya, 3AC Capital dan lain-lain. Gitu. Jadi dari sudut pandang kakak nih sebagai pelaku usaha kripto, apakah fluktuasi market itu sangat berpengaruh bagi para pelaku industri kripto dan bagaimana cara membangun bisnis yang sustainable di dunia kripto ini gitu. Menurutku ya, kalau lagi situasi nggak baik kayak gini sih, karena ini sebenarnya lebih parah dari 2018 yang lalu ya. Itu cuma kalau buat yang orang-orang FOMO yang angkatan 2021 kemarin ini tuh luar biasa dan mereka langsung ya emang kripto itu nggak bagus gitu langsung kan. Dan gue bilang juga apa kripto tuh penipuan lah apa gitu. Padahal ini tuh lebih buruk dari 4 tahun yang lalu gitu dan menurutku yang pertama sih yang jelas itu mental sih. Gitu mental kita tuh kayak aku di mining situasi kayak gini aku anggap itu peluang karena justru kan itu alat-alat mesinnya itu murah dan kita beli aja gitu. Kalau kita yakin, balik lagi seperti kakak yang bilang tadi, kalau kita udah yakin sama portofolio kita atau suatu produk dari kripto, ya nggak apa-apa kalau kita punya modal uang dingin lah, kalau bahasa anak-anak sekarang uang dingin gitu kan. Itu nggak masalah. Tapi yang paling penting di sini aku mau bilang itu masalah mental gitu dan yang untuk masalah perusahaan kripto itu lebih ke inovasi sih gitu. Kayak iCrypto mining itu kan awalnya aku bikin karena aku viral terus selalu setelah viral banyak komplain masuk, mereka cerita gue ditipu ini ditipu itu gitu. Tadinya nggak ada niatan sama sekali kita mau bikin iCrypto atau apapun ya, itu ya curhat gitu ya. Dan mereka datang langsung dan tahu nggak kayak itu miliaran loh nilainya penipuan atas nama mining, atas nama kripto gitu. Akhirnya saya sama tim buatlah si iCrypto mining itu supaya lebih terarah, orang mau cerita, orang mau apa gitu, nggak ke DM aku personal gitu. Akhirnya aku bikin crypto mining. Nah situasi kayak gini itu juga kena dampaknya. Jangankan di iCrypto, saya secara personal juga kena dampak yang luar biasa. Komen-komen netizen di TikTok tuh mereka bahasa mampus tuh bangkrut kan gitu, bahasa-bahasa kayak gitu. Sebenarnya kan itu biasa ya karena mereka baru tahu kripto gitu. Nah akhirnya iCrypto pun menurutku supaya tetap bertahan itu harus ada inovasi. Nah yang dimana orang tahu selama ini contohnya iCrypto itu menambang ETH, akhirnya kita ada inovasi koin lain, kita kasih informasi, kasih edukasi gitu sih Kak. Ya jadi memang lagi bear market ini pasti semua terkena dampaknya. Ya. Cuman ya kalau kita yang udah tahu fundamental dan kita percaya sama barang ya ini malah jadi peluang buat kita gitu ya. Dan yang paling pentingnya pasti kita harus terus berinovasi. Itu aku setuju banget sih. Oke. Nah dari tadi kita udah bahas nih mengenai kripto dan latar belakang kita semua. Sekarang kita mulai masuk nyerempet dikit ke masalah women in blockchain. Nah aku ceritain sedikit nih masalah datanya ya. Jadi ada studi dari Grayscale. Itu menyebutkan bahwa 49% responden yang tertarik dengan investasi Bitcoin itu wanita. Jadi walaupun seperti yang kita lihat kripto itu didominasi oleh pria gitu ya, atau mungkin bisa terlihat dari peserta yang datang pada hari ini gitu. Minat wanita terhadap investasi kripto itu sebenarnya sangat tinggi gitu. Apalagi kemarin dengan adanya booming NFT ya, karena mungkin jadi lebih ada art, music dan segala macam gitu dan banyak peluang-peluang pekerjaan baru di dunia kripto kayak misalnya graphic designer, ada juga yang menjadi community manager dan lain-lain gitu. Jadi makin banyak peluang dan minat wanita tuh semakin tinggi. Jadi dari sudut pandang Anda, mungkin untuk Kak Bianca, dari investor gitu ya, kenapa sih sebenarnya masih dinominasi oleh pria gitu? Apa sih yang tantangan gitu yang membuat wanita tuh susah gitu kayak masuk ke dunia kripto? Ya, ini tadi pertanyaan ditanya juga dari meja, jadi sekalian dijawab kenapa wanita kayaknya masih ada barrier of entry gitu lah ya untuk ke dunia Web3, crypto dan lain-lain.
Menurut aku kalau bisa aku pilah itu jadi 3 hal. Satu tuh institusional, menurut aku satu mungkin dari ratusan tahun dan juga apalagi kita tinggal di Indonesia gitu ya. Peran laki-laki dan perempuan itu masih sangat distinct gitu. Dimana investasi itu memang masih dominan tuh kesannya porsinya pria. Itu satu. Seperti terbaliknya gitu ya, misalnya porsi belanja bulanan itu kan jadi porsinya wanita kesannya. Jadi menurut aku dari sisi institusional pun itu udah ada barrier of entry, itu satu. Dan kedua itu risk appetite. Menurut aku appetite risk laki-laki tuh gimana pun jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Itu secara general dan itu juga terback with Lebih research dijen ya, lebih dijen kalau pria itu ya. Iya, lebih kayak naik turun tadi lagi ngobrol naik turun 60% kripto tuh kayak oh ya udahlah Nyantai. tutup mata aja. Kalau perempuan tuh udah kayak aduh duit belanjaan gua gitu kan. Jadi memang kalau bisa dibilang risk appetite laki-laki secara general tuh lebih tinggi dibandingin wanita. Jadi memang dan itu kan salah satu yang mungkin kalau bukan orang yang ngerti blockchain, tahu kripto dan lain-lain, itu bisa jadi jantungan kali ya. Kalau orang masuk kripto tuh bisa jantungan gitu masuk kripto karena volatile banget gitu. Kalau ngelihat 2021 jadi kayak gini 80% turunnya, ya ampun Tuhan, itu dari mana lagi gitu. Aset kelas yang bisa turun segitunya dalam 1 tahun gitu kan. Jadi kalau nggak ada fundamental belief, ya udah mental dulu yang kalah gitu kan bisa dibilang. Dan menurut aku nomor 3 itu kembali ke individunya sih. Mau belajar atau tidak. Bukan artinya aku ngerasa wanita itu tidak mau belajar. Enggak sama sekali. Menurut aku wanita tuh keponya luar biasa. Aku bisa dibilang aku seorang ibu baru ya. Aku dari nggak ngerti apa-apa tentang anak-anak, aku mau belajar ngerti kayak harus beli apa aja, harus besarin anak tuh butuhnya apa aja. Itu tuh kita tuh hebat banget lah, intinya kepo, ibu-ibu wanita tuh kepo. Tapi kalau kembali ke poin 1 dan poin 2, institusional itu dan risk appetite-nya itu udah gak menunjang. Kita mau kepo pun kadang-kadang udah males. Jadi itu yang kadang-kadang bikin wanita tuh suka mundur duluan sebelum even mau tahu gitu. Dan mungkin kalau dia mau masuk pun terus kayak kiri kanannya semua laki-laki, dia lebih mundur lagi. Jadi memang harus ada komunitas yang lebih welcoming untuk bisa mengajarkan kalau ini tuh bukan industri purely untuk laki-laki gitu. Dan ini industri untuk semua, kita bisa belajar gitu. Iya benar-benar. Mungkin kalau dilihat karena background dari crypto market ini ya, mungkin awal mulanya dari financial market yang dimana memang ya kita tahu Wall Street segala macam didominasi oleh pria gitu. Jadi ya merembet sampai ke sini gitu kan. Cuman memang kita melihat makin lama makin terlihat lah ya wanita itu udah mulai tertarik dan segala macam gitu. Nah kalau misalnya dari Kak Desi mungkin ada yang mau ditambahin? Kalau dari sisi perempuan di kripto ya, yang aku lihat sih karena aku juga lingkungannya banyak laki-laki dan aku sependapat dengan kakak, sebenarnya yang sangat mendukung kita untuk oh iya gue ada di kripto gitu ya, itu sebenarnya emang circle dan komunitas. Aku juga kalau nggak ada di circle atau komunitas yang emang kripto dan blockchain, pasti aku juga udah males berpikirnya kalau udah teknologi tuh, aduh berat banget ya. Karena teman-temanku juga kayak gitu. Kalau udah ngomongin teknologi, udah ngomongin kripto, blockchain, udah mikirnya penipuan lah, udah mikirnya aduh males lah gitu. Nah tapi ini kan aku edukasi terus nih Mas, kemarin kita habis edukasi dan banyak banget aku undang cewek-cewek. Tapi cewek-cewek itu lebih tertarik kalau kita lihat hasilnya langsung gitu. Pernah aku edukasi di luar kota dan aku kasih lihat kebetulan koinnya lagi bagus, lagi naik berapa persen gitu, aku lagi edukasi kayak gitu dan mereka langsung oh iya ya gitu. Jadi menurutku kalau ya langsung kan dia langsung berpikir gila ya kita dapat segini harus lebih real gitu loh. Dan itu harus memang dengan circle yang tepat sih, kalau enggak akan berasa berat, malas belajar mereka itu, malas banget. Aduh udah berat lah. Apalagi kalau mereka lihat di sosmed kan berita-berita tentang investasi, padahal kan bukan kripto kan gitu, udah pikirnya penipuan lah apalah gitu, udah negative thinking dulu. Nah makanya gue bilang ke teman-teman gue tuh edukasi cewek-cewek itu dari circle teman gue dulu Kak gitu, dari circle teman gue, asisten gue gitu-gitu, karyawan, bahwa ini real bisnis loh gitu. Nggak perlu kalian harus berasa ini berat, yang penting ada kemauan dulu untuk belajar
gitu. Dan jangan anti banget dengan sesuatu hal baru. Dulu kenapa aku juga di 2017 itu berada di dunia kripto ini, karena aku juga emang tipe orang yang pengen belajar sesuatu hal baru gitu. Nah, sedangkan perempuan itu udah marger duluan loh. Udahlah males lah, udah kebiasaan instan gitu. Ya benar sih, karena Kak Desi ini salah satu orang yang unik gitu, yang susah dicari. Kenapa? Karena kakak itu pelaku usaha, bukan cuman investor orang, tapi pelaku usahanya di dunia kripto gitu. Karena aku punya datanya nih, jadi berdasarkan Longhash dia melakukan penelitian. Dari 100 startup blockchain, hanya 14,5% karyawan itu wanita, dan 7%-nya itu manajer. 78 dari 100 startup itu nggak punya pemimpin wanita sama sekali. Nah di situ kita melihat ada sepertinya gender barrier gitu ya di dalam dunia kripto. Nah berarti pasti Kak Desi sendiri pernah ngalamin ada gender gap nih di kalangan pelaku usaha kripto. Kira-kira tantangannya apa sih Kak di saat kakak menemukan seperti itu dan apa yang kakak lakukan? Kalau ada gap iya ya. Ya, yang pertama sih kalau aku sih orangnya karena tadi aku bilang aku biasa pengen belajar sesuatu yang baru dan aku biasa pede gitu, nggak kalau aku lihat teman-teman yang lain mereka tuh udah berat banget buat belajar dah. Dan tantangannya tahu nggak apa? Kalau di menurutku ya di kripto khususnya perempuan, edukasi. Makanya aku tuh nggak berhenti buat edukasi terus gitu, buat ngasih tahu mereka dan lebih real aja. Jangan ngasih tahu perempuan tuh jangan yang rumit-rumit. Kita belajar ini belajar itu nggak usah, lebih real aja. Misalnya kalau di mining, nih ya gue colokin nih mesinnya kayak gini, lu tungguin berapa menit nih akan ada hasilnya. Nih segini duitnya. Gitu lebih jelas kalau di perempuan tuh. Nah itu tantangannya mungkin ya edukasi tentang pengetahuan mereka di kripto. Gitu. Oke, berarti menarik banget nih. Nah aku mau coba bahas NFT sedikit gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu Woman Led NFT Project itu kayaknya tren banget kan. Sebut aja apa? World of Woman. Wah, Boss Beauties, Eitsian. Wow, di mana-mana keren banget deh. Itu sampai tren dan meta di dunia NFT gitu ya. Dan hashtag Woman in NFT pun akhir-akhir ini, literally akhir-akhir ini itu lagi beredar luas banget di Twitter. Sebenarnya seberapa besar sih peluang wanita di industri Web3? Kira-kira memungkinkan gak sih untuk wanita tuh berkarir full time di Web3 gitu? Menurut aku bisa banget sih. I think menurut dari semua industri lah ya. I think dari Web 1, Web 2, Web 3. I think ini gak ada gender difference menurut aku. Kalau dari sisi opportunity. Kita kalau ngomong Web 2 aja, mungkin kalau kita indikasi Web 2 gitu ya, itu technology company, it has to be tech, it has to be coding dan lain-lain. Tapi actually no right, when you talk about Web 2 companies, itu juga perusahaan butuh marketingnya, butuh produknya, butuh dan lain-lainnya. Jadi itu tuh kan suatu ekosistem kalau kita ngomong any industry dan any perusahaan. Jadi Web3 juga sama sebenarnya. Yes, mungkin the fundamental blockchain technology itu satu bikin wanita udah mundur, tapi sebenarnya kan any industry itu kan harus ada campur tangan departemen-departemen lain. Kalau misalnya di Web2 seseorang wanita kerjanya jadi markom gitu. Di Web3 jadi community manager itu kan pretty much 11-12 gitu ya. Jadi menurut aku nggak ada barrier yang bikin wanita nggak bisa masuk Web3. Karena sebenarnya itu tuh porsinya tuh sama aja sebenarnya di perusahaan Web2. Mungkin cuman belum terpublikasi atau mungkin perusahaan-perusahaannya juga masih baru, masih dalam tahap apa ya, masih early stage banget lah. Jadi tapi menurut aku itu bisa banget for someone to be full time in Web3. Berarti jawaban paling tepatnya itu possible karena masih terbuka sangat luas gitu ya. Karena tadi ya masih banyak banget tempat-tempat berbagai macam profesi, berbagai macam karir di Web3 kayak misalnya. Mungkin sekarang karena banyak yang butuh marketing, pastinya seperti yang makin ketat, copywriter juga makin dibutuhkan. Dan itu kan, wah wanita mendominasi banget ya bagian itu ya. Copywriter, apa tadi mungkin marketing, ya kan, community manager dan lain-lain. Dan desain grafis untuk NFT dan music, itu emang sangat dibutuhkan banget sih untuk sekarang. Mungkin kalau Kak Desi ada yang mau ditambahin, kira-kira bagian apa aja yang bisa wanita masuk di dunia kripto ini? Kalau aku sih lebih ke mining ya. Mungkin kalau mining sih kayaknya nggak ada sih, jarang banget perempuan. Dan mungkin kalau mereka tuh lebih ke bisnis ya, lebih ke kalau perempuan ya tadi aku bilang mereka tuh lebih pengen lebih hasil aja gitu kan. Dan kalau yang event-event aku lihat di luar itu memang banyak perempuan CMO-nya,
mungkin lebih masuk ya, lebih ke marketing gitu. Kayak tadi aku bilang exchanger terbesar tuh itu CMO-nya perempuan. Gitu Iya sih. betul-betul, berarti ya carilah bidang-bidang yang memang Yang dikuasai utama oleh skill-skill yang perempuan gitu ya. Oke, menarik banget, menarik banget. Nah, kalau dari Kak Desi ada nggak sih nasihat gitu ya, atau mungkin pesan untuk wanita-wanita nih yang baru aja mulai terjun ke dunia kripto atau Web3 ini? Mungkin pesan tips kali ya. Yang pertama mungkin banyakin pengetahuan dulu. Jangan langsung berpikir oh karena ini mereka ngelihat di sosmed oh beli mobil hasil kripto itu agak-agak ini ya gitu. Jadi jangan berpikir dulu untung cuan gitu. Jangan pelajarin aja dulu dan masuk komunitas atau circle yang tepat deh. Gitu soalnya takutnya perempuan tuh lebih cerewet loh. Dia beli 10 juta ntar loss sisa 1 juta dia teriaknya kemana-mana. Yang jelek kripto lagi kan. Nah jadi tips pertama dari aku yang penting satu ada di komunitas atau circle yang tepat. Kedua mau belajar. Itu jangan antipati dulu dengan hal-hal baru. Udah jangan negatif thinking dulu. Jangan wah ini penipuan gitu jangan. Belajar aja dulu gitu. Itu sih. Yang ketiga ya itu ikut event-event edukasi lah. Ya sama tadi harus menerima sesuatu yang baru juga. Intinya cari komunitas, cari circle yang saling membangun itu yang paling penting ya. Kalau dari Kak Bianca ada yang mungkin mau ditambahin? Mungkin sebagai penutup juga untuk sesi kita kali ini. Kira-kira apa pesan nasihat untuk para wanita dan mungkin bagaimana cara kita meningkatkan kesadarannya para wanita juga lah mengenai kripto ini? Mungkin aku dari dua sisi. Satu advice untuk dari kayak ICCA atau institutional itu of course to be a bit more inclusive right. Untuk memang menggarap wanita biar makin banyak wanita juga aware karena again we are who our circles are basically kan selalu gitu. Jadi dengan membuka circle-nya sendiri pun itu pasti udah mengundang orang-orang baru. So itu advice dari sisi untuk corporate institution dan lain-lain. Kedua of course ke individunya. Intinya at this day and age apapun yang mau kita pelajarin kita bisa pelajarin lah. The internet is your oyster gitu. Jadi it's just whether ada willingness atau enggak. But punya again kembali ke komunitas, punya kembali ke tempat di mana mereka bisa nanya pertanyaan goblok sebenarnya kadang-kadang tuh kayak kalau mungkin buat laki-laki tuh kayak ya ampun kayak ginian aja ditanya gitu. Tapi itu tuh I think those kind of comments tuh yang harus di tone down sedikit. Jadi memang harus hal-hal simple, hal-hal yang mungkin sedikit tidak terlalu simple dibikin lebih simple. Hal-hal yang bikin mereka tuh kayak aduh males kesannya ribet banget. Ayo dipecah biar nggak ribet gitu. Ayo pakai bahasa-bahasa sehari-hari biar nggak ribet. Karena yang bikin it's not the pembelajarannya yang susah. Kadang-kadang tuh orang-orangnya juga yang ngajarin tuh kayak sok pinter gitu. Jadi itu juga yang harus kita bisa kayak ayo kita di sini tuh buat ngajarin bukan mau sok pinter. Jadi kadang-kadang tuh cewek udah mikir kayak dia udah ngerti lah gue malas belajar sama dia ntar gue dikirain bego gitu. Jadi itu yang kita harus bisa maybe ya hilangkan lah bisa dibilang di industri ini. Dan kalau ada wanita-wanita di sini yang memang ngerti, yuk kita pelajari, ngajarin dari kakak kita, adik kita, teman-teman sekitar kita dan lain-lain gitu. Jadi no question is too dumb to ask lah intinya. Oke, wah menarik banget nih, banyak banget terbuka. Ini semoga teman-teman wanita di sini juga yang udah mendengarkan bisa dapat banyak banget ilmunya. Intinya kita harus membuat di mana ekosistem kripto ini inklusif, kita terbuka oleh semuanya, karena kripto ini memang diciptakan untuk menyelesaikan adanya barrier-barrier yang udah terjadi di web to sana gitu ya. Untuk para wanita juga jangan terus mau belajar gitu, terus cari tahu karena kripto ini peluangnya masih sangat amat luas sekali.